Baik teman-teman, setelah sebelumnya kita belajar pemrograman pertama kita di Scratch dan juga Python, hari ini kita akan belajar lebih dalam, yaitu tentang variabel, tipe data, dan juga operasi dalam bahasa pemrograman Scratch dan juga Python. Mari kita untuk tahu lebih dalam, kita harus tahu apa sih definisi variabel itu. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data yang dapat digunakan dan diubah dalam program. Data ini bisa berupa angka, teks, dan jenis data lainnya. Dalam istilah yang lebih sederhana, variabel adalah wadah yang dapat diisi dengan nilai dan dapat diubah nilainya selama proses eksekusi program. Untuk contoh di Python bisa dilihat sendiri ya teman-teman, ini di gambar kiri ini adalah contoh variabel dalam Python, yaitu kita memasukkan variabel nama dan ya kurang lebihnya seperti itu. Untuk yang di gambar sebelah kanan kita ada memasukkan variabel username di Scratch. Untuk contohnya kurang lebih di Python dan Scratch seperti itu. Selanjutnya ada tipe data. Tipe data dalam pemrograman adalah cara untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi jenis data yang akan disimpan dan diolah dalam program komputer. Kalau untuk tipe data dan contoh di Python itu ada 4 teman-teman. Yang pertama ada integer atau angka bulat, misalnya 1 sampai 99 itu termasuk integer. Kemudian ada float atau angka desimal. Misal teman-teman mau memasukkan angka 1,5 berarti angka tersebut termasuk dalam float. Berikutnya ada string atau teks. Semua teks yang tidak, bahkan angka pun bisa dikategorikan, bisa dijadikan string teman-teman. Jika kita membuat perintah untuk dijadikan string, angka pun bisa dijadikan string. Yang selanjutnya ada boolean atau nilai benar atau salah, misalnya true atau false. Tapi untuk boolean tidak akan kita bahas di dalam video kali ini ya teman-teman. Selanjutnya ada tipe data di Scratch. Untuk di Scratch sendiri itu sudah secara otomatis menangani tipe data, jadi kita tidak perlu mengklasifikasikan kayak harus dibuat integer dulu, dibuat float dulu, itu tidak perlu karena di Scratch sudah otomatis. Berikutnya ada operasi. Operasi adalah tindakan untuk memanipulasi data seperti penjumlahan, pengurangan, atau perbandingan. Operasi di Python ada tambah, kurang, kali, bagi, pembagian bulat, modulus, dan pangkat. Kayak misal A diartikan sebagai 10, B sama dengan 3, lalu kita masukkan print A ditambah B, maka otomatis akan terjawab 13, dan kurang lebihnya ada gitu. Untuk selanjutnya operasi dalam Scratch itu ada blok di kategori operators dan teman-teman bisa memilih sendiri ditambah, kurang, kali, atau bagi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah variabel berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan data yang dapat diubah atau digunakan kembali. Tipe data menentukan jenis nilai seperti angka, teks, atau boolean yang dapat disimpan. Sementara operasi aritmatik seperti aritmatika, perbandingan, dan logika memungkinkan manipulasi data untuk menghasilkan output yang diinginkan dalam pemrograman Python yang berbasis sintaks teks dan Scratch yang menggunakan antarmuka visual berbasis blok. Untuk kurang lebihnya penjelasan awalnya seperti itu. Mari kita bisa mulai orientasi variabel dan operasi di Scratch terlebih dahulu, setelah itu baru di Replit atau Python. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan orientasi seputar variabel dan operasi di Scratch. Kita buat dulu projectnya ya teman-teman.
Baik, di sini kita sudah masuk di project scratch kita ya teman-teman. Bisa kita namai projectnya variabel dan juga operasi. Nah, yang pertama itu bagaimana sih kita cara memasukkan nilai atau variabel. Cara masukkannya nih, di sini ada blok variabel, bisa kita set. Nah, di sini ada make a variable. Teman-teman bisa buat variabel. Misal kita akan masukkan variabel number 1. Nah, number 1 ini ada variabel number 1 tapi belum ada nilainya berapa. Nah, untuk cara agar kita bisa memasukkan nilainya itu bisa dengan dua cara teman-teman. Cara yang pertama yaitu seperti ini. Misal bisa kita klik agar kucing menanyakan kepada kita, atau bisa langsung kita masukkan saja berapa nilai dari variabel tersebut. Untuk yang pertama kita akan buat dengan cara biar kucing menanyakan kepada kita. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus kita pilih number 1. Nah, untuk mengatur berapa nilai variabel number 1 itu berasal dari jawaban kita. Jadi kita letakkan ini di sini dan kita klik number 1. Seperti ini. Bisa kita coba teman-teman. Kucing atau sprite menanyakan kepada kita number 1 berapa. Semisal kita akan klik number 1, nilai variabelnya adalah 8. Nah, sini otomatis akan ada nilainya, yaitu variabel number 1 bernilai 8. Nah, selanjutnya bisa kita tambahkan variabel lain lagi teman-teman dengan cara tadi kan saya bilang ada dua cara. Coba kita buat dengan cara satunya ya. Kita buat variabel lagi, lalu kita klik number 2. Kita beri nama number 2. Lalu kita set variabelnya. Oh ya, dalam menentukan nilai variabel dan menggunakan nilainya harus benar-benar diperhatikan urutannya ya teman-teman. Jadi kita harus masukkan dulu nilainya berapa, baru nilai tersebut kita gunakan. Nah, di sini bisa kita langsung klik misal 8. Lalu kita bisa tambahkan variabel lagi, yaitu number 3. Number 3 adalah hasil dari variabel 1 dijumlah dengan variabel 2. Kita masukkan terlebih dahulu teman-teman, baru kita masukkan operatornya ke dalam set number ini. Nah, seperti ini dan juga seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan buat kucing mengatakan berapa variabel nomor 3. Kita buat kucing berbicara, kalau kita masukkan join karena akan kita buat sprite kita berbicara sedikit lebih banyak. Kita masukkan nilai variabelnya, nilai variabel 3 ke sini. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan cara saya masukkan nilai variabel itu harus didahulukan sebelum kita menggunakan variabelnya. Maka seperti ini prosesnya.
sprite menanyakan berapa nilai yang mau kita masukkan untuk variabel number one. Kita misalkan dengan 8. Nah, karena nilai variabel number 2 adalah 8 dan variabel number 3 adalah variabel 1 tambah 2, sama jadinya variabel nilai dari variabel ketiga atau number 3 yaitu adalah 16. Untuk orientasi di Scratch kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya kita akan jelaskan dalam bahasa pemrograman Python. Nah, untuk memasukkan variabel di dalam Python itu sebenarnya lebih mudah. Sebenarnya mudah namun sedikit tricky ya teman-teman, karena variabelnya itu kan seperti tadi yang di PPT saya jelaskan, itu ada 4 jenis, yaitu string, integer, float, ataupun boolean. Nah, untuk teman-teman bisa menambahkan variabel misal angka 8 dengan 8 itu harus disamakan terlebih dahulu nilainya, atau misal teman-teman mau menggunakan float, bisa dua-duanya dijadikan float terlebih dahulu baru dijumlahkan, atau integer itu juga caranya sama saja. Untuk di Python misal kita mau input variabel number one ya, jangan lupa gunakan underscore. Misal kita mau print seperti ini, print number one, itu kita mau tanyakan berapa, kita biar bisa kita masukkan nilainya berapa, bisa seperti ini. Nah, kalau seperti ini memang betul, tapi nilainya masih string. Kita coba lihat ya teman-teman, kita masukkan number 2. Lalu kita kan seperti yang di Scratch tadi, akan kita tambahkan ya. Number 3 adalah penjumlahan dari number 1 dan number 2. Plus number 2. Nah, kan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita print hasil penjumlahan, print tanda petik atas, kita masukkan kalimatnya tadi, number 3 is tutup tanda petik atas, kemudian tambahkan itu number 3. Oh, ada kesalahan di sini Kak ya teman-teman, karena saya salah memasukkan ini seharusnya saya masukkan input, dan juga yang di bawahnya input. Nah, seperti ini.
Kita coba pemrogramannya. Number 1 kita jawab 8, number 2 kita jawab 8 juga. Nah, number 3 is 16. Nah, teman-teman, untuk menambahkan variabel 1 dan variabel 2 atau number 1 dan number 2 ini, kita harus samakan dulu nilainya, yaitu biar kan awalnya masih string, kita samakan dulu nilainya menjadi integer, sama-sama integer, kemudian baru kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, baru kita print hasilnya. Namun pada saat kita print hasilnya, kita kan mengikuti yang sama seperti di scratch, yaitu ada kalimat number 3 is atau ada text, jadi ini nilainya adalah string, dan yang number 3 tadi yang akan kita nilai kita ubah dulu menjadi string, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat project jam atau waktu belajar kita. Di sini kita akan bagi menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama waktu belajar per hari dan juga per minggu. Baik, langsung saja kita mulai dari awal ini, lalu kita tanyakan, ask and wait. Ask yang pertama kita, dalam menentukan jam belajar ini kita memiliki rumus ya teman-teman. Rumusnya yaitu waktu tersedia sama dengan 24 jam dikurangi waktu tidur, dikurangi waktu kerja kita, dikurangi waktu bersantai kita, dan dikurangi 3 itu kita asumsikan sebagai waktu makan, waktu mandi, dan hal-hal lain yang harus kita lakukan sehari-hari. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk yang pertama, sesuai rumus yang saya jelaskan tadi, untuk yang pertama kita tanyakan dulu, berapa sih jam tidur kita? How many hours you sleep per day? Nah, sudah, baru kita masukkan variabelnya. Set variabel, kita tambahkan variabel, kita buat variabel baru, namanya variabel sleeping hour. Nah, sudah, kita menentukan variabel ini, variabel sleeping hour, berdasarkan dari jawaban pengguna. Selanjutnya kita tanyakan Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita masukkan set variabel, kita buat variabel baru yaitu available hours atau waktu yang tersedia. Waktu yang tersedia untuk belajar. Nah, untuk menentukan variabel available hours atau waktu tersedia untuk belajar dengan cara kita mengurangi 24 jam dengan ini semua ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, kita masukkan ini dan juga kita tambahkan juga. Kenapa ini kita plus dan juga plus, kenapa tidak lanjut minus terus? Karena hasilnya nanti tidak sesuai yang kita inginkan teman-teman. Lebih baik 24 ini dikurangi dari hasil penjumlahan ini semua. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bisa kita katakan atau kita print hasil dari waktu yang tersedia tersebut dengan menggunakan say, lalu kita masukkan
join karena kita akan menggunakan banyak kata. Nah, kita masukkan kamu memiliki, you have, kamu memiliki, lalu kita masukkan variabel available hour-nya di sini. Nah, itu untuk belajar each day atau per hari. Nah, jika kita jalankan programnya akan seperti ini. How many hours do you sleep per day? Kita misalkan tidur dalam waktu 7 jam. How many hours do you work? Misal kita 8 jam. Dan berapa jam kita bersantai? Misal 2. Nah, you have 4 hours to study each day. Kita punya waktu 4 jam untuk belajar setiap harinya. Jangan lupa di sini diberi spasi ya teman-teman, agar tidak terlalu ketat angka 4-nya tadi. Nah, urutan selanjutnya akan kita buat waktu yang tersedia untuk kita, namun dalam 1 minggu. Rumusnya sama seperti tadi, cuman tinggal kita ubah saja ya teman-teman. Ada beberapa yang perlu kita rubah, yaitu yang ini kita ubah, kita turunkan sedikit. Kita waktu relax kita yang kita tanyakan bukan per hari ya teman-teman, tapi per hari kerja. Selanjutnya kita ubah variabel tadi yang relaxing hour, kita ubah variabelnya jadi variabel yaitu relax hour per weekday. Oke. Lalu kita tambahkan satu lagi, yaitu waktu relax kita per weekend. So many kita buat variabelnya relaxing hour per weekday. Kita set di sini, kita set answer. Jangan lupa kita ganti relaxing hour per weekday. Nah, ini kita sudah, yang harus kita lakukan yaitu menanyakan ketersediaan jam per day. Sudah ya teman-teman. Lalu tadi kan kita menanyakan ketersediaan jamnya per hari, lalu kita ganti ketersediaan jamnya ini per minggu. Kita ubah nama variabelnya
per hari kerja. Nah, seperti ini. Rumusnya sama, yaitu 24 dikurangi jam tidur dikurangi jam kerja, dan juga di 24 dikurangi jam tidur ditambah waktu kerja ditambah waktu istirahat per hari kerja ditambah 3. Seperti itu. Yang selanjutnya kita set juga available hour, tapi kita make variable dulu available hour, tapi untuk per weekend. Kita ganti dulu per weekend. Nah, sini untuk rumusnya sama saja, namun kita hilangkan working hour kita. Selanjutnya kita akan set total dari waktu yang tersedia. Total kita set di sini total available hour. Rumusnya adalah kita tambahkan available hours per weekday dikalikan dengan 5 karena ada 5 hari, ditambah dengan weekend available hour dikalikan dengan 2 karena weekend ada 2 hari. Kurang lebihnya seperti itu. Yang terakhir tinggal katakan atau tinggal print hasilnya. Ini ya teman-teman, berapa jam dia tidur, 7 jam kita misalkan, dan kerja berapa jam, bekerja 8 jam, juga berapa jam kita mau bersantai per hari, misal kita 3 atau 2. Untuk weekend saya mau 7. Nah, totalnya hasilnya akan terlihat seperti itu ya teman-teman. Untuk di program Scratch saya lupa menulis spasi, jangan lupa ditulis spasi teman-teman agar hasilnya tidak bertempel-tempelan seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membuat project kita di Replit. Nah, selanjutnya kita akan buat project seperti tadi, namun di Python. Yang pertama akan kita buat versi waktu perharinya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa masukkan seperti ini komentar, atau biar teman-teman mengingat, misal tanyakan waktu tidur kerja dan lain-lain. Namun saya akan langsung saja ya, saya langsung klik sleeping hours, saya masukkan sama dengan. Nah, untuk tipe datanya saya kali ini akan saya gunakan float ya, tidak integer. Lalu input,
Lalu kita buka form lagi, tanda petik karena kalau saya tulis di sini terus memanjang nanti akan sulit dibaca, maka akan saya enter saja teman-teman. Kita taruh di halaman, kita taruh di baris kedua. Selanjutnya bisa kita masukkan teman-teman belum kita beri tanda tutup kurung. Selanjutnya bisa kita masukkan waktu yang tersedia untuk belajar, available hours. Selanjutnya kita tinggal print hasilnya, print tanda petik atas you have, tanda petik lagi ditambah dengan ini. Karena available hour-nya tadi bentuknya float, kita buat menjadi string dengan cara kita masukkan str sini, kita kurung available hours ditambahkan dengan tanda petik hours to study every day, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa diberi tanda petik lagi dan juga tutup kurung. Coba kita jalankan programnya. Berapa jam kita tidur? Kita tidur 8 jam, kerja 8 jam, relax 1 jam. Nah, kita punya 4 jam untuk belajar setiap harinya. Nah, untuk yang per hari seperti itu. Selanjutnya kita lanjut yang per minggu. Untuk yang per minggu bisa kita ganti relaxing hours ini. Nah, di sini sudah kita tuliskan weekday available hour. Selanjutnya akan lanjutkan dengan weekend available hours dengan rumus yang sedikit berbeda, yaitu 24 dikurangi sleeping hours dikurangi weekday weekend relaxing hours. Selanjutnya kita akan hitung total persediaan waktu atau total available hours dengan
week. Oke. Available hours dikalikan dengan 5 karena setiap hari kerja setiap minggunya ada 5, sebentar kali 5 ditambah dengan weekend available hours dikali 2 karena weekend ada 2. Selanjutnya yaitu tinggal kita print saja, print kurang lebihnya akan seperti ini ya teman-teman. Baik, akan kita coba jalankan dulu programnya. Ada sedikit kesalahan ya teman-teman di sini. Kita harusnya menggunakan plus. Kita coba jalankan programnya teman-teman. Berapa jam kita tidur? 8. Berapa jam kita kerja? 8,5. Coba. Berapa jam kita ingin bersantai setiap hari kerja? 2 lah, boleh. Lalu selanjutnya berapa jam kita mau bersantai setiap hari libur? 7 misal. Nah, ini hasilnya kita punya 5,5 jam untuk bekerja untuk belajar setiap hari kerja. Kita punya 9 jam untuk belajar setiap akhir pekan, dan juga totalnya ada 45,5 atau 45,5 jam total untuk belajar setiap minggunya. Mungkin begitu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.